Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Teras Aswa. Oke, pada video kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang logo usaha. Ya, kita lanjutkan pembelajaran PKW kita ke pembuatan logo usaha. Nah, logo usaha ini adalah suatu hal yang sangat penting dalam membranding, membentuk image dari sebuah usaha yang kita bangun. Oke, langsung saja agar kita tahu apa sih logo usaha. Buat apa logo usaha itu ada, gitu ya, buat apa dibuat, dan buat apa fungsinya, dan bagaimana logo yang terbaik seperti apa. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan video kita kali ini. Oke, logo usaha. Logo usaha bisa kamu lihat di sini ada beberapa contoh yang saya ambil sebagai sampel dari logo usaha. Di sini ada logo perusahaan Apple. Nih, kamu tahu dengan hanya melihat huruf M saja, kamu bisa melihat kalau ini adalah logo McDonald. Di sini ada logo Mercedes dan ada logo BII. Dan ini ada Metro TV, Vinora, FedEx. Nah, ini adalah bermacam-macam tipe jenis logo yang ada. Ada yang hanya menggunakan satu simbol tapi sudah bisa membranding image dengan baik sehingga orang sangat mengenal hanya dengan melihat logonya saja. Oke, kita langsung masuk saja logo usaha. Sebelumnya kita harus paham dulu pengertian dari logo usaha. Logo usaha, logo ini adalah elemen grafis, gitu ya. Logo itu adalah elemen grafis yang berbentuk ideogram. Jadi dia merupakan ide yang digambarkan dalam sebuah gambar. Jadi ingat, logo ini adalah sebuah ideogram atau ide dan merupakan simbol, emblem, serta ikon tanda-tanda yang digunakan sebagai lambang sebuah brand. Logo ini adalah atribut utama dalam sebuah brand yang terlihat secara fisik, namun logo yang baik juga harus dapat menampilkan semua atribut non-fisik. Ingat ya, semua atribut non-fisik yang merupakan jiwa dari brand atau visi, misi, nilai, dan budaya. Jadi ada visi, misi, nilai, dan budaya yang ingin diangkat, yang ingin diperkenalkan kepada masyarakat melalui branding yang dibuat. Oke. Nah, ada beberapa jenis logo. Beberapa jenis tipe logo. Yang pertama adalah kita sebut dengan logogram. Yang kedua kita sebut dengan logo type. Dan ini yang ketiga adalah logo gabungan antara logogram dan logo type. Nah, logogram ini adalah logo yang dituangkan dalam bentuk gambar. Ingat ya, yang dituangkan dalam bentuk gambar. Logogram juga baik dan dapat menjadi elemen visual yang kuat, yang mudah diingat oleh masyarakat. Jadi dia hanya membentuk sebuah gambar, hanya gambar saja. Misalkan contoh, ketika kalian melihat logo Apple yang tergigit seperti ini ya. Nah, ini langsung kamu terbayang kalau ini adalah logo dari perusahaan Apple. Oke. Dan ketika lo melihat segitiga seperti ini, langsung terbayang kalau ini adalah logo dari Mercedes-Benz. Nah, ini ketika melihat huruf tekukan ya, dua huruf seperti ini, dua tekukan seperti ini hampir membentuk huruf M. Kalian langsung kebahas ini ya, langsung mengingatnya kalau ini adalah logo dari McDonald. Nah, ini jadi dia cukup menggambarkan dengan sebuah gambar yang bisa melambangkan identitasnya dia. Oke, lanjut. Ada logo type. Jadi logo yang menggunakan tulisan. Logo yang didefinisikan sebagai logo yang merupakan hasil dari pengolahan font. Ingat ya, pengolahan font. Hanya kita mengolah font-font yang ada, kita kelola tata letaknya, jenis hurufnya, itu yang kita kelola. Walaupun hanya memanfaatkan font, bukan berarti logo tidak memiliki keunikan. Pada umumnya, penggunaan font jenis script ini menunjukkan formalitas atau keindahan, bahkan terkadang keramahan. Font yang tebal menunjukkan kekuatan. Font yang italik ini menunjukkan pergerakan. Jadi kamu ingin menunjukkan karakter apa yang muncul? Keindahankah, keramahankah, kekuatankah, ataupun kamu yang dinamis atau yang mudah
yang bergerak gitu ya. Tipe font ini memiliki karakteristik yang dapat menyimbolkan karakter dari entitas atau identitas yang mewakilinya. Jadi pemilihan font juga hati-hati, itu juga dapat menentukan karakter dari seseorang. Nah, ini ada beberapa contoh logo yang hanya menggunakan font atau yang kita kenal dengan istilah logo type. Ya, nah ini ada logo FedEx atau pengiriman jasa kurir ya. Nah, ini FedEx. Nah, ini ada logo Google yang hanya menggunakan huruf tulisan Google-nya untuk menjadi lambang dengan menggunakan beberapa macam warna. Oke, di sini ada tulisan Coca-Cola yang merupakan ini berarti dia merupakan apa simbol yang dibutuhkan seperti apa nih, berarti identik dengan dia dinamis dan tidak. Nah, ini ada logo Samsung, berarti dia hanya menggunakan huruf tanpa menggunakan apapun. Nah, yang tipe yang ketiga adalah gabungan antara logogram dan logo type. Nah, logogram digabungkan dengan logo type ya, atau dipadukan dengan logo type. Pada umumnya penerapan logogram yang dilengkapi dengan logo type ini sebagai keterangan yang menerangkan. Ingat ya, sebagai yang diterangkan dan menerangkan. Jadi di situ adalah membantu. Jadi logogramnya biasanya untuk membantu menerangkan dan namanya itu membantu untuk diterangkan. Namun ada beberapa logo yang memasukkan unsur logogram ke dalam logo type sehingga keduanya menjadi satu kesatuan. Contohnya, nah ini ada dua lambang. Ini ada lambang Metro TV. Nah, di sini ada tulisan Metro TV tapi diganti huruf O-nya dengan gambar Raja Wali seperti ini. Yang menunjukkan, mungkin dia yang menunjukkan kalau Metro TV adalah suatu berita yang tajam, melihat sesuatu gitu ya dengan mata elangnya. Nah, ini ada lambang Pinora Financial Innovation. Nah, dia menggunakan apa ini? Segitiga piramid yang terbalik sebagai pengganti huruf P-nya. Innova. Oke, nah seperti ini. Jadi dia menggabungkan antara logogram dengan logo type. Jadi ada 3 tipe. Ingat, ada 3 tipe. Yang pertama adalah logogram, yang kedua adalah logo type, dan yang ketiga adalah logogram bergabung dengan logo type atau perpaduan antara logogram dengan logo type. Logo yang baik. Nah, logo yang baik adalah dapat menggambarkan kepribadian entitas yang mewakilinya. Paham ya, jadi dia bisa mewakili kepribadian. Oke, logo tersebut ini harus memiliki keunikan yang dapat membedakan entitas yang diwakili dengan entitas lain. Jadi dia merupakan identitas yang unik, yang artinya ya kalau bisa tidak ada yang menyamai. Namun yang perlu diperhatikan adalah logo harus tetap simple, fleksibel, baik secara bentuk, warna maupun ukuran. Oke, kalau kita lihat dari gambar, jadi ada tiga jenis penilaian logo. Yang pertama dari bentuk. Bentuk itu harus unik. Jadi tidak ada satupun yang menyamai, logo apapun yang menyamai, dan simple dan fleksibel. Artinya fleksibel di sini dari segi apa? Bentuknya itu bisa dirubah-rubah. Ya, bentuknya bisa dirubah-rubah. Artinya ketika diputar kanan ke kiri dia akan sama saja tetap membentuk seperti itu. Dan yang berikutnya ada bentuk warna. Warnanya itu harus simple. Ya, warna simple, tidak boleh warna yang, jangan sampai di logo itu terjadi warna yang glasial, yang perubahan warna, misalkan contoh dari warna putih menjadi warna merah glasial seperti itu. Nah, itu adalah warna yang tidak simple. Artinya apa tidak simple? Ketika orang nanti ingin membranding ya, ibaratnya ketika menampilkan branding perusahaan itu pasti kan setiap kita mau percetakan itu pasti akan dicetak ulang logo kita. Nah, ketika warnanya itu adalah warna yang tadi glasial gitu, artinya pergeseran warna dari yang terang ke gelap atau gelap ke terang, nah itu akan mengalami nanti perubahan warna sehingga warna itu tidak simpel, tidak mudah ditiru gitu ya. Nah, itu justru yang kalau boleh dibilang adalah logo yang buruk ketika warnanya tidak simpel ya. Terus yang berikutnya, warna juga harus fleksibel. Jadi ketika diganti-ganti warnanya tidak terlalu berpengaruh terhadap entitas dari atau yang menggambarkan dari logo tersebut. Nah, ukuran juga harus fleksibel, artinya ketika diperbesar atau diperkecil dia tidak berubah. Oke, lanjut.
logo itu juga harus memiliki makna tadi, karena logo ini adalah sesuatu yang mewakili entitas atau identitas dari sebuah perusahaan atau dari sebuah usaha, sehingga logo di sini harus memiliki makna. Contoh saya ambil di sini adalah contoh dari BII, Bank Internasional Indonesia. Ya, terus di sini jika kita lihat dari logo BII, huruf I ini menyimpulkan stilasi dua orang manusia. Jadi dia menggambarkan dua orang manusia yang sedang bercakap-cakap. Ya, dengan memodifikasi yang dilakukan pada titik di atas huruf I. Ya, dua manusia ini tampak tengah bercakap, tangkap seperti orang berbicara gitu ya, merupakan simbol dari Bank BI yang menjanjikan lebih sekedar keamanan, melainkan hubungan interpersonal atau otomatis juga melambangkan kepercayaan. Jadi ketika dia ingin menggambarkan kalau Bank BI adalah bank yang ramah, yang profesional, jadi interpersonal, artinya mudah ditemui, mudah untuk bercakap-cakap dan dapat dipercaya. Oke, di sini kita lihat ya, mengingat pentingnya peranan logo dalam branding, haruslah sebuah logo didesain dengan penuh perancangan yang matang. Jadi tidak boleh logo didesain sembarangan. Ya, harus dengan perencanaan yang matang. Terus yang di sini sehingga dapat menampilkan karakteristik dari identitas dari sebuah usaha. Oke, membuat logo di Android. Jadi kita dapat sekarang dengan mudah kita dapat membuat logo di Android di handphone kita. Hanya dengan menggunakan handphone kita dapat membuat logo dengan mudah. Ya, HP ini banyak sekali aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat logo di HP Android, antara lain di sini ada Logo Maker, ada Logo Maker Plus gitu ya. Berbedanya apa? Nanti biasanya hanya berbeda template yang disediakan, itu yang berbeda gitu ya. Terus ada Canva. Nah, Canva ini adalah salah satu aplikasi yang unik. Kenapa saya bilang unik? Karena di satu aplikasi kita dapat membuat beberapa macam tipe desain, dari mulai logo, player atau brosur. Nah, itu kita dapat desain di Canva. Bahkan yang lebih hits kalau ketika kamu ingin berjualan di Instagram gitu ya, kamu dapat menggunakan satu aplikasi saja, yaitu aplikasi Canva, untuk mendesain nanti postingan kamu, untuk mendesain logo kamu, semua itu bisa dilakukan di Canva. Terus ada PixArt, ada Pixel Lab dan lain-lain sebagainya. Jadi kurang lebih saya lihat hampir ada sekitar 50 aplikasi lebih yang dapat digunakan untuk membuat logo di Android. Silakan kamu browsing, silakan kamu cari gitu cara penggunaannya. Masing-masing setiap logo itu memiliki interface atau tampilan yang berbeda-beda, dan setiap aplikasi juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Pastinya memiliki kekurangan dan kelebihan, sehingga kamu harus bisa memadu padankan segala macam aplikasi, sehingga kamu bisa menghasilkan logo yang kamu buat. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita kali ini tentang logo usaha. Sampai ketemu lagi di video-video pembelajaran PKWU lainnya. Dari saya akhiri, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa berikan like, komentar, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.